Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat-sobat semuanya, pada kesempatan ini kita akan memberikan update informasi tentang rencana pelaksanaan seleksi guru P3K pada tahun 2021. Dan di sini kita akan menyajikan question and answer ya, yaitu pertanyaan dan jawaban tanya jawab terkait tentang seleksi guru P3K 2021 1 juta formasi. Ini adalah kita rangkum dari diskusi antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama pemerintah daerah ya mengenai seleksi guru P3K 2021. Tentunya nanti teman-teman itu mengharapkan ya kalian punya pertanyaan tentang diri kalian masing-masing. Semoga dengan adanya video ini nanti permasalahan kalian, pertanyaan kalian itu nanti dapat terjawab ya. Nah, teman-teman semuanya, seperti yang kita ketahui bahwa untuk rencana pelaksanaan seleksi guru P3K 2021 itu nanti ada 5 tahapan. Yang pertama itu pengajuan formasi, dan ini sudah dilakukan pada bulan Desember kemarin ya, dan kayaknya ini untuk kuota 1 juta formasi ini masih kurang. Kemarin info terbaru itu baru terpenuhi sekitar 75%. Selanjutnya Pemkot itu diminta untuk memberikan tambahan kuota, teman-teman. Setelah berikutnya pendaftaran ya, tahap berikutnya pendaftaran, kemudian nanti ada ujian seleksi, selanjutnya yaitu penempatan dan juga pemberkasan dan penyerahan SK. Kemudian teman-teman, di sini pertanyaan yang pertama ya, tercakup dengan cakupan pengajuan formasi. Nah, di sini terjawab sudah ya bagi teman-teman yang selama ini bertanya untuk guru agama itu apakah nanti ada formasinya gitu ya. Nah, di sini guru agama itu ditampung pengajuannya di e-formasi, tapi hanya pengajuan sampai bulan Agustus 2020. Tidak dibuka lagi penampungan formasinya. Artinya bagi teman-teman yang masih mengajar sampai bulan Agustus 2020, kalian insya Allah itu masih bisa ya. Nah, berikutnya apakah formasi yang dibuka kembali termasuk untuk satuan pendidikan non formal? Untuk non formal ini adalah jawabannya hanya untuk TK negeri, teman-teman. Artinya bagi kalian yang memiliki ijazah PGTK itu, meskipun kalian itu memiliki ijazah PGTK, nanti kalian bisa mengikuti untuk seleksi P3K ya. Dan penempatannya itu adalah untuk formasi ditugaskan di TK negeri, teman-teman. Kemudian apakah BKD juga mengusulkan P3K untuk sekolah swasta karena pendaftar bisa dari honorer sekolah swasta? Nah, apakah kebutuhan guru swasta termasuk dalam formulasi kebutuhan guru? Nah, di sini adalah jawabannya tidak, teman-teman. Meskipun dari teman-teman yang dari guru di sekolah swasta, kalau kalian keterima di P3K, kalian tidak akan ditempatkan di sekolah swasta, dikarenakan itu nanti akan ditempatkan untuk formasi sekolah negeri ya. Kemudian apakah seleksi guru P3K mengurangi atau meniadakan guru CPNS? Nah, untuk tahun 2021 teman-teman, ini seperti yang disampaikan Bapak Kepala BKN ya beberapa hari yang lalu dalam rapat terbatas, bahwa untuk tahun 2021 itu untuk formasi guru CPNS tidak disetujui. Nah, untuk formasi yang sudah diajukan untuk guru CPNS dapat diajukan kembali sebagai formasi guru P3K. Kemudian teman-teman, tentang anggaran penggajian gaji P3K itu dari mana? Nah, di sini ketegasan terkait pembiayaan gaji dan tunjangan ya. Untuk pendanaan gaji dan tunjangan itu sumbernya dari APBD, akan tetapi informasi terbaru ini adalah dari pusat ya, teman-teman. Nah, berikutnya untuk apakah anggaran gaji sudah tersedia dan akan ditransfer ke pemerintah daerah? Penganggaran gaji P3K sudah diperhitungkan dalam formula dana alokasi umum. Penganggaran gaji P3K dianggarkan oleh pemerintah daerah mengacu Permendagri nomor 64 tahun 2020 tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2021 yang memberikan ketentuan bahwa penganggaran gaji pokok dan tunjangan ASN serta kebutuhan pengangkatan CASN sesuai dengan formasi pegawai tahun 2021.
Penyaluran DAU itu setiap bulan merupakan salah satu sumber dari pembayaran gaji PNSD dan P3K bagi guru maupun non-guru. Kemudian tentang masa kerja, pensiun, dan mutasi P3K, teman-teman. Kemudian gimana ya tentang masa kerjanya itu, pensiunnya, mutasinya itu gimana untuk P3K? Apakah masa kerja diperhitungkan dalam penentuan gaji pokok guru P3K jika diterima? Nah, semua guru P3K gaji pokoknya mulai dari awal, teman-teman. Ketika yang bersangkutan bekerja selama beberapa tahun di posisi yang sama, maka gajinya akan naik sesuai Perpres nomor 98 tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan P3K. Nah, artinya jika teman-teman nanti lolos P3K, itu adalah masa kerjanya itu dari awal ya. Nah, itu. Kemudian di tahun-tahun selanjutnya tidak ditutup kemungkinan akan dibuka posisi guru P3K dengan golongan lebih tinggi dan bukan golongan 0. Pendaftar tetap diminta mengikuti ujian seleksi untuk posisi baru itu. Kemudian apakah P3K mendapat pensiun? Nah, jawabannya gimana? Nah, di sini menurut PP nomor 49 tahun 2018 yaitu tentang manajemen P3K mengatur bahwa P3K tidak mendapatkan pensiun. Nah, ini adalah salah satu yang membedakan antara P3K dan PNS ya. Menurut Undang-Undang ASN tahun 2014 itu kalau PNS mendapat pensiun, kalau P3K tidak mendapatkan pensiun. Pemerintah daerah ini dapat memfasilitasi P3K untuk mendapatkan jaminan hari tua. Kemudian berapa lama jangka waktu menjadi P3K? Masa kerjanya berapa lama nanti untuk bisa jadi P3K? Masa hubungan perjanjian kerja P3K itu ditentukan oleh PPK. PPK itu apa? PPK adalah pejabat pembina kepegawaian. Dalam hal ini itu bisa gubernur, wali kota atau bupati. Dan diatur dalam Permenpan RB ya, nomor 70 tahun 2020. Masa hubungan kerja paling singkat itu 1 tahun dan paling lama 5 tahun sesuai kebutuhan, teman-teman. Kemudian kontrak dapat diperpanjang sampai dengan 5 tahun berikutnya. Nah, artinya meskipun di sini statusnya pegawai kontrak itu nanti bisa bisa diperpanjang ya dengan 5 tahun berikutnya. Kemudian PPK ini memberitahukan masa hubungan perjanjian kerja pada saat pengajuan NIP ya. Kemudian apakah pemerintah daerah dapat merotasi mutasi guru P3K? Apakah pemerintah daerah itu bisa memindah-mindah guru P3K? Nah, di sini rotasi atau mutasi P3K itu termasuk kewenangan pejabat pembina kepegawaian ya, dan tentunya itu berdasarkan pada analisis kebutuhan pegawai pada daerah tertentu. Kemudian bagaimana dengan K2 formasi 2013-2014 yang sudah lulus tapi belum mendapatkan NIP karena berada di sekolah swasta, teman-teman? Apakah dapat mengikuti seleksi P3K? Kebijakan K2 formasi 2005-2012 adalah untuk tenaga honorer yang bekerja pada instansi pemerintah ya, atau di sekolah negeri. Maka jika berada di sekolah swasta, maka tidak bisa diangkat, teman-teman. Jika ada kasus itu, mereka dapat mengikuti seleksi P3K nanti ya. Bagaimana dengan guru P3K yang telah lulus seleksi tahun 2019? Kapan pemberkasan penetapan NIP-nya? Bagi guru P3K yang telah lulus seleksi tahun 2019, pemerintah daerah harus mengajukan formasi ya. Nah, kemudian formasi disetujui oleh Kemenpan, kemudian pemerintah daerah melakukan pemberkasan, pemerintah daerah mengangkat sebagai calon guru P3K. Dan ini informasi terbaru untuk bulan Januari 2021 itu untuk P3K dari seleksi 2019 itu akan menerima SK secara serentak ya. Kita nantikan saja ya, kita pantau. Kemudian pemerintah ini daerah mengajukan NIP-nya. Kemudian pemerintah daerah menandatangani perjanjian kerja dan mengangkat sebagai guru P3K. Apakah guru P3K masih bisa mengikuti seleksi CPNS? Nah, di sini bisa ya, akan tapi harus memenuhi persyaratan. Misalkan usianya harus di bawah 35 tahun kan pada saat ingin mendaftar CPNS. Untuk diangkat menjadi PNS maka tidak boleh berstatus P3K ya. Artinya itu harus mengundurkan diri, teman-teman. Bagaimanakah jenjang karir guru P3K?
Nah, pemerintah merancang agar ada kesempatan menjadi guru P3K dari berbagai jenjang. Namun untuk pindah posisi perlu mengikuti seleksi lagi, teman-teman. Kemudian apakah guru P3K bisa mendapatkan sertifikasi? Nah, bisa ya, asalkan itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan pembayaran tunjangan sertifikasi ya. Nah, tentunya untuk mendapatkan sertifikasi itu teman-teman harus lolos yaitu PPG ya. Nah, kemudian memiliki untuk bisa ikut PPG itu harus ikut UKG kan dulu, kemudian prioritas PPG atau seleksi administrasi, dan teman-teman memiliki SK dari apa itu? Dari PPK atau pejabat bidang kepegawaian atau bupati, wali kota atau gubernur. Nah, artinya kalau P3K itu kan SK-nya dari PPK, dan tentunya ini kesempatan terbuka sangat lebar untuk P3K bisa mendapatkan sertifikasi. Kemudian bagaimana dengan rekrutmen tenaga kependidikan P3K? Nah, banyak sekali teman-teman yang bertanya, apakah tenaga kependidikan TU, tata usaha, tukang kebun, dan lain sebagainya, petugas kebersihan bisa ikut rekrutmen P3K? Ya, di sini jawabannya pemerintah sedang mengkaji kesesuaian jabatan fungsional dan mekanisme pengadaan barang dan jasa dengan kebutuhan tenaga kependidikan di sekolah. Artinya teman-teman Tendik ini bersabar saja ya, meskipun belum bisa ikut seleksi P3K 2021. Memang untuk seleksi 2021 itu bagi guru P3K ya. Untuk Tendik ini belum ada, namun teman-teman jangan khawatir, ini sedang dikaji oleh pemerintah. Kemudian kapan ujian seleksi P3K teman-teman? Untuk tahun 2021 itu rencana pelaksanaannya adalah bulan Januari itu dibuka pendaftaran, Februari itu materi pembelajaran dapat diakses dikarenakan pemerintah itu memberikan fasilitas untuk berlatih soal. Kemudian bulan Mei ujian seleksi untuk guru TK, SD, SMP, dan SLB. Kemudian bulan Juni ini adalah untuk guru SMA dan SMK. September ini ujian seleksi kesempatan kedua. Kemudian Desember ini untuk kesempatan ketiga. Dan teman-teman pastikan kalian belajarnya rajin, karena untuk ikut seleksi P3K itu kesempatannya hanya 3 kali ya. Kemudian Kemendikbud ini menanggung semua biaya ya. Nah, untuk penyelenggaraan ujian seleksi, jadi teman-teman tidak perlu membayar sepeser pun ya. Jadi semua sudah dibiayai oleh Kemendikbud. Kemudian untuk passing grade itu berapa? Ini akan ditentukan oleh Panitia Seleksi Nasional pada bulan Januari 2021. Jadi sampai saat ini belum ada pengumuman terkait dengan passing grade-nya itu berapa untuk lolos ya. Kemudian tidak ada afirmasi terkait passing grade teman-teman. Kemudian siapa saja yang bisa daftar guru P3K? Tentunya ini adalah suatu hal yang perlu teman-teman ketahui, yaitu guru tenaga honorer K2 sesuai database tenaga honorer K2 di BKN ya. Kemudian guru honorer yang terdaftar dalam Dapodik per 30 Juni 2020 ini perlu ditandaskan tidak harus punya NUPTK ya. Kemudian lulusan PPG saat ini tidak mengajar, ini adalah untuk fresh graduate teman-teman. Kemudian bagi guru yang saat ini mengajar di sekolah negeri, jika tersedia formasi di sekolah itu akan otomatis didaftarkan di sekolah itu ya, jika ada formasinya. Jika mengajar di 2 sekolah atau lebih akan didaftarkan di sekolah induk. Jika tidak tersedia formasi di sekolah tempat yang bersangkutan mengajar, dapat mendaftar di sekolah lain. Nah, ini artinya kasusnya misalkan gini ya, teman-teman itu memiliki S1 Pendidikan Agama Islam, akan tapi mengajar di TK, itu nanti sangat berkemungkinan bisa memilih formasi tidak di TK ya, yaitu teman-teman bisa memilih untuk formasi karena S1 PAI atau Pendidikan Agama Islam, itu ngajarnya di TK, teman-teman nanti bisa memilih formasi untuk guru agama di SD, SMP, SMA atau SMK. Begitu juga dengan yang guru biologi misalkan ya, S1-nya adalah biologi tapi ngajar di TK atau di SD, teman-teman bisa memilih sesuai dengan formasi yang ada ya. Kemudian bagi guru swasta lulusan PPG yang saat ini tidak ngajar, nah ini dapat memilih mendaftar di sekolah negeri ya, sesuai ketersediaan formasi yang ada. Pendaftaran dilakukan melalui sistem seleksi calon aparatur sipil negara atau SSCASN BKN teman-teman. Setiap peserta ini mendaftar di awal tahun 2021 nanti
dan diberikan kesempatan mengikuti ujian hingga 3 kali. Ya, di sini ada pertanyaan-pertanyaan tambahan ya. Bagaimana dengan guru yang belum terdaftar di Dapodik? Gimana? Nah, untuk guru yang belum terdaftar di Dapodik, maka nggak bisa ya ikut seleksi guru P3K 2021. Guru-guru itu disarankan untuk berkoordinasi dengan sekolah dan pemerintah daerah terkait pendaftaran di Dapodik sebelum seleksi P3K tahun 2022. Artinya bagi teman-teman yang saat ini nggak ada Dapodik, segera kalian urus supaya bisa masuk Dapodik. Meskipun tidak bisa ikut seleksi guru P3K 2021, kalian akan bisa ikut seleksi P3K 2022 ya. Jadi sedia payung sebelum hujan, tidak usah meratapi nasib saat ini belum di Dapodik, tapi tetap kalian berusaha supaya 2022 ini kalian bisa ikut ya. Bagaimana dengan guru yang belum S1? Nah, kalau teman-teman yang belum S1 atau D4, kalian padahal sudah K2 atau mungkin tenaga honorer yang sudah di Dapodik, gimana? Nah, sesuai dengan Undang-Undang Guru dan Dosen, setiap calon peserta harus punya S1 atau D4. Nah, bagi guru honorer yang belum memiliki S1 D4, ini kalian disarankan segera melakukan rekognisi pembelajaran lampau atau kalian kuliah lagi gitu ya. Nah, seperti pengalaman kawan-kawan saya dulu, dia itu ijazahnya D2, D3 gitu ya. Kemudian ikut kuliah cuma 3 semester di perguruan tinggi negeri itu bisa lolos, dan tahun berikutnya bisa keterima, malah CPNS ya. Latar belakang S1 D4 ini harus linear ya dengan mata pelajaran yang diajarkan. Di bulan November sampai Desember, ini setiap calon peserta diminta mengisi latar belakang S1 atau D4 ya di situs info GTK. Nah, ini adalah kemarin ada verbal ijazah. Nah, di sini secara tidak langsung untuk verbal ijazah itu keberadaannya sangat penting juga ya teman-teman. Kemudian apakah tenaga kependidikan dapat ikut seleksi P3K? Nah, ini tidak dapat ikut ya, karena ini adalah seleksi guru P3K. Mengapa guru swasta diperbolehkan mendaftar di sekolah negeri? Nah, tujuan utama P3K itu untuk memenuhi kebutuhan guru ya, serta meningkatkan kesejahteraan guru-guru yang kompeten namun saat ini tidak dibayar dengan layak ya. Setelah hubungan kerja, ini nggak jauh beda ya antara P3K dengan guru kontrak di swasta. Misalkan jangka waktu kontrak kerja adalah P3K minimal 1 tahun. Jika guru swasta kesejahteraannya ini sudah bagus ya, ini makanya tidak perlu daftar di P3K ya, karena nanti sama saja. Tentang penempatan, nah penempatan ini nanti gini teman-teman ya, bagi peserta yang lolos passing grade, di setiap sekolahan diprioritaskan guru yang sudah mengajar di sekolah itu dibandingkan guru swasta atau lulusan PPG yang daftar. Jadi teman-teman yang sudah ngajar di situ, asalkan ada formasi kalian daftar di situ, maka akan diprioritaskan kalian ya. Kemudian jika jumlah peserta lulus passing grade di sebuah sekolah ini melebihi formasi, maka gimana? Tertinggilah yang akan dipilih teman-teman. Kemudian peserta yang tidak mendapatkan tempat di sekolah pilihannya itu dikapakan di ranking. Nah, ini yang ranking tertinggi ini nanti akan diprioritaskan berdasarkan rapor mutu ya. Peserta bisa menolak penempatan dan memilih ikut seleksi berikutnya. Kemudian yang nggak lolos passing grade, nah ini teman-teman akan didistribusikan untuk yang nggak lolos passing grade untuk tetap mengajar sebagai guru honorer sepanjang masih dibutuhkan. Nah, pemerintah daerah juga dapat menempatkan peserta yang tidak lolos passing grade sebagai tenaga kependidikan ya. Informasi untuk pemberkasan ini dilakukan oleh BKD, kemudian setelah itu diserahkan ke BKN untuk dapat NIP ya. Dan pemerintah daerah membuat SK dan mengangkat serta menandatangani kontrak dengan guru P3K. Kemudian diserahkan SK-nya, teman-teman nanti ditempatkan. Oke, demikian semoga bermanfaat teman-teman. Bagi kalian yang merasa mendapatkan informasi ini sangat bermanfaat, silahkan kalian klik tombol subscribe-nya. Jangan lupa tinggalkan kolom komentar jika ada pertanyaan atau informasi tambahan. Di sini kita sifatnya sharing ya. Sampai jumpa. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.